Kisah ini bermula pada era Yunani kuno, jauh sebelum ada manusia yang hobi goyang di depan kamera. Saat itu di sebuah kota bernama Sparta, terdapat sebuah tradisi yang sangat brutal di mana setiap bayi yang baru lahir akan diperiksa secara ketat oleh para tetua di atas tebing. Jika ada bayi yang terlahir cacat atau kekurangan fisik maupun bisulan dan kurapan, maka bayi tersebut akan langsung dibuang ke dalam jurang. Tradisi ini merupakan seleksi ketat untuk memastikan hanya individu terkuat yang boleh hidup dan menjadi warga Sparta. Sejak usia belia, anak-anak Sparta ditempa untuk bertarung, diajarkan bahwa gugur di medan perang adalah kehormatan tertinggi. Lalu pada usia 7 tahun, mereka dipisahkan dari keluarga untuk memasuki Agoge, pusat pelatihan militer yang membentuk ketahanan fisik dan mental melalui latihan yang sangat keras. Kemudian saat beranjak remaja, para pemuda Sparta dilepaskan ke alam liar untuk menguji ketahanan dan kemampuan bertahan hidup mereka. Dalam sejarah Sparta, ada seorang pemuda bernama Leonidas, keturunan Raja Sparta, tidak sengaja bertemu dengan seekor serigala besar saat mengikuti ujian tersebut. Namun Leonidas tetap tenang. Ia memancing hewan itu ke celah sempit di antara bebatuan tebing, lalu memanfaatkan medan tersebut untuk mengalahkannya dengan tombak kayu di tangannya. Setelah itu Leonidas kembali ke Sparta dengan membawa kulit dan kepala serigala tersebut sebagai bukti keberaniannya. Sejak saat itulah, Leonidas diangkat menjadi raja baru menggantikan ayahnya. 30 tahun kemudian, Leonidas memimpin berbagai pertempuran di seluruh Yunani dan tumbuh menjadi raja yang matang serta bijaksana. Ia didampingi oleh Ratu Gorgo dan dikaruniai seorang putra bernama Pleistarchus. Suatu hari saat Leonidas sedang berlatih dengan Pleistarchus, sekelompok utusan dari Kekaisaran Persia datang menemui Leonidas. Mereka membawa tengkorak para raja dari berbagai wilayah yang telah ditaklukkan sebagai simbol kekuasaan Persia. Kedatangan itu dilakukan atas perintah Raja Xerxes, penguasa yang mengklaim dirinya sebagai dewa dan telah menaklukkan sebagian besar negara di Asia. Melalui utusan tersebut, Xerxes meminta agar Sparta tunduk dan mengakui kekuasaannya. Tentu saja Leonidas menolak tunduk karena tidak ingin rakyatnya hidup dalam penindasan. Utusan itu kemudian memperingatkan bahwa Persia memiliki pasukan dalam jumlah sangat besar dan penolakan Sparta akan berujung pada kehancuran. Leonidas yang tak kenal rasa takut pun murka dan menendang para utusan tersebut ke dalam sumur pembuangan. Tindakan itu dipicu oleh sikap mereka yang dianggap menghina Sparta dengan membawa tengkorak para raja yang telah ditaklukkan. Menyadari bahwa perang tidak lagi dapat dihindari, malam itu juga Leonidas mendatangi para Epor, pendeta kuno yang memiliki otoritas spiritual tertinggi di Sparta. Mereka memegang pengaruh besar dalam menentukan apakah Sparta diizinkan untuk berperang. Sesuai adat Sparta yang berlaku pada saat itu, raja harus meminta restu kepada Epor sebelum memulai peperangan. Leonidas membawa persembahan emas dan menjelaskan strateginya untuk menghadang pasukan Persia di utara, tepatnya di Gerbang Panas atau Thermopylae. Namun Epor menolak rencana tersebut dengan alasan ritual suci Kerne akan segera berlangsung bertepatan dengan bulan purnama. Meskipun demikian, Leonidas tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya. Sebelum menentukan keputusan akhir, Epor melakukan ritual untuk meminta petunjuk para dewa melalui seorang oracle. Oracle adalah seorang gadis muda Sparta yang dipaksa tinggal bersama mereka dan dijadikan perantara spiritual. Setelah ritual selesai, Oracle menyampaikan pesan para dewa bahwa Sparta akan hancur jika Leonidas tetap berangkat berperang. Namun Leonidas tidak peduli, lalu pergi begitu saja.
Setelah Leonidas pergi, seorang pria utusan Persia mendatangi Epor dan menyerahkan emas bergambar wajah Xerxes. Theron yang merupakan salah satu anggota Dewan Terhormat Sparta juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara itu di istana, Ratu Gorgo menyadari bahwa Leonidas sedang gelisah karena ramalan para Epor. Ia pun menenangkan suaminya dan membimbingnya untuk tetap berpikir rasional. Gorgo kemudian mencairkan suasana, membantu Leonidas bersantai dan menenangkan pikirannya sebelum menghadapi pertempuran. Keesokan paginya di ladang gandum, Leonidas mempersiapkan 300 prajurit terbaik Sparta untuk berangkat ke medan perang. Di antara mereka terdapat Kapten Artemis, sahabat setianya, putra tunggal Artemis yang bernama Astinos, serta Stelios yang penuh semangat. We are with you, sire, to the death. Tak lama kemudian, Theron si pengkhianat datang bersama anggota Dewan Sparta lainnya mendesak Leonidas agar menahan niatnya berperang sesuai nasihat Epor. Sang raja pun menjawab dengan tenang bahwa 300 prajurit itu hanyalah pengawal pribadinya yang akan menemaninya mancing belut. Namun Theron yang licik segera menyadari bahwa Leonidas sebenarnya enggak mancing belut. Move out! What can you do? Sebelum berangkat pergi, Ratu Gorgo memberikan sebuah kalung kepada Leonidas. Namun sang raja tidak mengucapkan sepatah kata pun agar momen itu tidak terasa seperti perpisahan terakhir. Di tengah perjalanan, pasukan Sparta bertemu dengan tentara Arkadia yang ingin bergabung melawan Persia. Pemimpin mereka, Deksos, sempat ragu ketika melihat jumlah prajurit Sparta yang hanya 300 orang, jauh lebih sedikit dari pasukannya. Namun saat Leonidas menanyai beberapa prajurit, terungkap bahwa banyak pasukan Arkadian yang sebelumnya adalah tukang besi, petani dan warga sipil lainnya yang dipaksa menjadi tentara. Kemudian ketika Leonidas bertanya kepada prajuritnya, mereka pun menjawab dengan suara bergemuruh. Spartans! I brought more soldiers than you did. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka sempat melihat sosok yang mengawasi dari atas bukit. Namun Leonidas memilih untuk tidak menghiraukannya karena perhatian mereka tertuju pada desa yang hangus terbakar di kejauhan. Saat mendekati desa tersebut, mereka hanya melihat pemukiman yang hangus dan bangkai ternak yang berserakan. Anehnya, tidak ada satupun warga yang terlihat. Tak lama kemudian, seorang anak sekarat mendekati Leonidas, memberitahu bahwa desanya telah dibantai oleh sosok makhluk mengerikan dari kegelapan. Setelah anak itu tewas, mereka terkejut ketika menemukan mayat seluruh penduduk desa yang ditancapkan mengikuti bentuk pohon, membentuk pohon kematian. Pemandangan itu pun membuat pasukan Arkadian mulai gentar. Namun pasukan Sparta justru sangat geram dan tidak sabar untuk menghadapi pasukan Persia yang telah melakukan kekejian tersebut. Immortals will put their name to the test. Sementara itu di Sparta, Ratu Gorgo meminta seorang anggota dewan kepercayaannya agar pasukan bantuan Sparta dikirim untuk membantu Leonidas. Namun karena keputusan harus disetujui seluruh anggota dewan, ia pun berencana membantu Gorgo mengadakan pertemuan dalam 2 hari untuk membahas hal tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, pasukan Sparta dan Arkadia akhirnya tiba di Thermopylae atau gerbang panas. Tempat ini adalah jalan sempit yang diapit 2 bukit tinggi, tebing yang curam dan laut di sisi lainnya. Celah inilah yang akan dimanfaatkan Leonidas untuk menahan pasukan Persia seperti saat ia mengalahkan serigala di celah sempit ketika masih remaja. Persians! Dari sana terlihat ribuan kapal Persia yang mengangkut pasukan untuk menyerang Sparta. Namun tak lama kemudian, badai besar datang menghantam armada Persia, menghancurkan banyak kapal dan menenggelamkannya. Akan tetapi meskipun begitu, pasukan Persia yang tersisa masih sangat banyak
dan sudah membangun base camp di pantai utara. Pemandangan itu pun membuat Dexos gentar, sementara Stelios justru tertawa menyambut kesempatan untuk menghadapi lawan yang sepadan. Why do you smile? Pagi harinya ketika pasukan Sparta membangun tembok batu, seorang utusan Raja Xerxes datang meminta mereka untuk menyerah. Namun utusan itu terkejut ketika melihat mayat-mayat pasukan Persia dijadikan perekat di antara batu kelompok yang sebelumnya dikirim untuk membantai salah satu desa Sparta. Hal itu pun membuat utusan marah dan mulai mengayunkan cambuknya. Namun Stelios melompat dan langsung memenggal tangannya hingga putus. Ia kemudian mengirim utusan itu kembali kepada Xerxes sebagai pesan tegas bahwa Sparta tidak akan tunduk. Sementara itu di atas bukit, Leonidas didatangi seorang pria bertubuh bungkuk bernama Ephialtes. Leonidas sebenarnya sudah tahu bahwa ia mengikuti mereka sejak dari Sparta. Ephialtes menceritakan bahwa orang tuanya membawanya kabur agar tidak dibunuh karena tradisi Sparta menyingkirkan bayi cacat. Ia memohon untuk diperbolehkan bergabung, berharap bisa menjadi prajurit tangguh seperti ayahnya. Fine thrust. Leonidas pun memuji semangat Ephialtes. Namun saat diminta mengangkat perisai Sparta yang berat, tubuhnya yang lemah tidak mampu mempertahankan posisi. Leonidas kemudian menjelaskan bahwa di medan perang, kekuatan utama mereka ada pada formasi palang atau pagar perisai. Setiap prajurit harus melindungi yang di sebelahnya, dan jika ada yang lemah, seluruh pertahanan bisa runtuh. Dengan berat hati, Leonidas pun menolak Ephialtes, namun menawarkan tugas sebagai tim medis dan logistik. Akan tetapi, Ephialtes menolak, lalu pergi dengan wajah sedih dan penuh dendam. Leonidas! Tak lama kemudian, tanah tiba-tiba bergetar hebat, seolah sedang terjadi gempa. Ternyata itu adalah ribuan pasukan Persia yang datang untuk menyerang Sparta. Leonidas segera memerintahkan semua prajurit bersiap dan membentuk formasi palang yang kokoh tepat di tengah gerbang Thermopylae. Sebelum pertempuran dimulai, komandan Persia sempat meminta Sparta menyerah, namun pasukan Spartan membalas dengan melempar tombak tepat menancap di dada komandan itu. Saat itu juga pasukan Persia langsung menyerang, mencoba menghancurkan formasi palang Sparta yang terbentuk dari dinding perisai dan tombak mematikan. Namun serangan itu dapat ditahan dan pasukan Sparta menusuk-nusukkan tombak mereka ke arah pasukan Persia. Strategi ini pun terbukti sangat efektif menghabisi setiap barisan pasukan Persia. Saat musuh mulai terdesak, Leonidas dan pasukannya mendorong sisa pasukan musuh ke tepi jurang hingga tak tersisa. Setelah gagal dalam serangan pertama, pasukan Persia beralih menurunkan hujan anak panah yang sangat banyak hingga menutupi cahaya langit. Namun pasukan Sparta justru tertawa karena merasa seperti bertarung melawan bayangan. Ketika hujan panah berhenti, Xerxes kembali mengirim pasukan berkuda untuk menyerang pasukan Sparta. Namun dengan formasi yang kuat dan pengalaman tempur yang sudah matang, pasukan Sparta berhasil menumpas seluruh pasukan berkuda itu tanpa tersisa. Sadar bahwa menaklukkan Sparta lewat perang sangat sulit, Xerxes pun mencoba nekat mendekati Leonidas secara langsung. Ia datang dengan singgasana megah, ditopang puluhan budak sebagai simbol kekuasaan dan kemegahannya. Xerxes yang mengaku sebagai dewa itu pun kembali menawarkan kesempatan langsung kepada Leonidas. Ia menjanjikan kekayaan dan kekuasaan tanpa batas, bahkan menawarinya menjadi panglima perang yang memimpin jutaan pasukannya ke seluruh dunia jika ia mau tunduk dan bergabung.
Namun Leonidas mengatakan bahwa lututku masih kram dari membunuh ribuan pasukanmu sehingga sangat sulit untuk berlutut. Mendengar penghinaan itu, Xerxes sangat marah dan bersumpah akan membumi hanguskan Sparta, menghapus nama Leonidas dari sejarah, dan menumpas siapapun yang berani menyebut namanya. Setelah itu, ia kembali ke base camp untuk mempersiapkan serangan berikutnya. The world will never know you existed at all. Sementara itu di kerajaan Sparta, Gorgo menerima informasi dari anggota dewan kepercayaannya. Ia memberitahukan bahwa suara Theron sangat berpengaruh dalam forum para dewan. Anggota dewan itu menyarankan agar Gorgo terlebih dahulu mendapatkan dukungan Theron sebelum pertemuan dimulai. Dengan begitu, permintaan untuk mengirim pasukan bantuan ke Thermopylae akan lebih mudah disetujui. Malam harinya di gerbang Thermopylae, Persia mulai mengerahkan pasukan elitnya yang dikenal sebagai pasukan abadi, prajurit pilihan dari Asia yang terkenal kejam dan sangat disegani. Begitu mereka tiba di tumpukan mayat yang dijadikan tembok, pasukan Sparta langsung melancarkan serangan mendadak. Spartans, push! Dalam pertempuran kali ini, banyak prajurit Sparta yang gugur karena kelelahan. Namun pasukan yang tersisa masih tetap cukup tangguh untuk membuat pasukan Persia gentar dan ketakutan. Pasukan Persia kemudian melepaskan monster tanpa jiwa yang hampir menewaskan Leonidas dengan sebuah kapak yang ia lempar. Meski sempat kewalahan, Leonidas akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut dengan memenggal kepalanya. Xerxes yang menyaksikan kekalahan itu dari kejauhan mulai merasa takut dan gentar. Di pertempuran berikutnya, Xerxes kembali mengirim pasukan yang semakin aneh dari berbagai penjuru dunia yang telah ia taklukkan. Bukan hanya prajurit manusia, tapi juga badak raksasa yang mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Akan tetapi badak itu berhasil dijatuhkan hanya dengan satu lemparan tombak dari Astinos, putra Kapten Artemis. Tak berhenti di situ, Xerxes kemudian mengerahkan gajah-gajah raksasa ke medan perang, namun pasukan Sparta dengan mudah menggiring mereka hingga ke tepi jurang. Begitu juga dengan pasukan kuat lainnya, termasuk penyihir yang melempar alat peledak dari kejauhan. Mereka berhasil dikalahkan saat Stelios menerobos masuk dan menghancurkan tumpukan alat peledak tersebut. Akibat kekalahan beruntun, kemarahan Xerxes pun memuncak. Ia memenggal kepala para jenderalnya sebagai hukuman bagi siapapun yang gagal di medan perang. Di pertempuran berikutnya, Astinos dan Stelios terlihat sangat bersemangat ketika berlomba membunuh musuh terbanyak. Namun tanpa sadar, posisi mereka terlalu jauh dari kelompok hingga kepala Astinos terpenggal oleh salah satu pasukan berkuda. Melihat putranya tewas di depan mata, Artemis pun marah dan kehilangan kendali. Ia menyerang dengan membabi buta, tak peduli keselamatannya sendiri, hingga pasukan lain terpaksa menariknya kembali ke dalam formasi agar ia tidak ikut tewas. Di sisi lain, Ephialtes mendatangi Xerxes berniat menjadi sekutunya. Xerxes pun setuju dengan syarat Ephialtes harus mengakui dirinya sebagai Tuhan dan bersujud kepadanya. Yang lebih penting lagi, ia harus memberikan informasi yang bisa mengungkap kelemahan pasukan Sparta. Ephialtes pun bersedia dan memberitahu bahwa di dekat gerbang Thermopylae terdapat sebuah jalan rahasia yang bisa digunakan untuk mengepung pasukan Sparta dari berbagai sisi. Setelah itu, Ephialtes bersujud dan menyembah Xerxes sebagai tuhannya. Sementara itu, di kerajaan Sparta, Gorgo meminta bantuan Theron agar dewan lain setuju mengirim bala bantuan ke Thermopylae.
Namun Theron dengan licik berkata bahwa Gorgo harus membayar dengan harga yang mahal. Gorgo pun akhirnya terpaksa menuruti keinginan bejatnya Theron. Malam harinya di Thermopylae, Dexos memberitahu bahwa pasukan Xerxes sudah mengetahui jalan rahasia di balik bukit. Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk menang dan berniat menarik mundur seluruh pasukan Arkadia. Namun Leonidas menolak menyerah. Ia justru membakar semangat pasukannya, menegaskan bahwa mereka harus berjuang sampai mati dan tidak meninggalkan sedikit pun celah untuk menyerah. Leonidas kemudian memerintahkan salah satu prajurit Sparta, Delios, untuk pulang ke Sparta dan menceritakan kisah 300 prajurit Sparta yang melawan ribuan pasukan Persia ke seluruh Yunani. Ia juga menitipkan kalung pemberian istrinya agar dikembalikan kepada Ratu Gorgo. Meskipun merasa berat meninggalkan rajanya, Delios akhirnya menuruti perintah Leonidas dan pergi bersama pasukan Arkadian yang mundur. Setelah hari pertemuan dewan tiba, Gorgo berpidato tentang perjuangan Raja Leonidas yang mempertahankan Sparta dari ancaman Persia. Ia meminta dewan untuk segera mengirim pasukan bantuan, mengingat Leonidas saat ini hanya membawa 300 prajurit Sparta untuk menahan invasi Persia di gerbang Thermopylae. Pidatonya berhasil menyentuh hati para dewan dan mereka mulai bersedia memenuhi permintaan Ratu Gorgo. Namun tiba-tiba Theron berdiri dan menuduh tindakan Leonidas lah yang membawa perang ke Sparta. Yang lebih mengejutkan lagi, Theron mengaku bahwa tadi malam ia menolak sang ratu yang menawarkan sesuatu yang tidak senonoh agar Theron mau meyakinkan dewan. Tentu hal itu membuat Ratu Gorgo marah dan langsung menikam Theron dengan mengambil pedang salah satu pengawal. Sehingga dengan begitu, semua kelicikan dan pengkhianatan Theron akhirnya terungkap. Sementara itu di gerbang Thermopylae, pasukan Sparta akhirnya terkepung dari segala arah setelah pasukan Persia menemukan jalan rahasia yang diberikan Ephialtes. Leonidas berdiri tegak di depan Xerxes, sementara sisa pasukannya berlindung di balik perisai. Salah satu panglima Xerxes maju ke depan, memberikan kesempatan terakhir kepada Leonidas. Demikian juga Ephialtes yang kini mengenakan seragam prajurit Persia muncul untuk mendesaknya agar mau menyerah. Akhirnya Leonidas pun menghela nafas dan mulai melepaskan perlengkapan perangnya satu persatu karena merasa lelah. Setelah itu, ia berlutut tunduk di hadapan Xerxes yang membuat Xerxes terkejut dan merasa bangga. Namun tiba-tiba Leonidas memberi perintah masuk mode tempur sehingga sisa pasukannya langsung menyerang. Setelah itu, Leonidas melemparkan tombaknya ke arah Xerxes yang berada sangat jauh di hadapannya. Tombak itu nyaris menembus kepala Xerxes dan hanya merobek pipinya hingga terluka. Meskipun itu tidak membunuhnya, tapi serangan tersebut menghancurkan mental sang raja. Luka dari tombak Sparta itu akan menjadi pengingat yang tak pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Raungan dan teriakan Leonidas akan terus menghantui dan menggema di telinganya. Pertempuran ini membuktikan bahwa pasukan Sparta adalah prajurit tangguh yang tak kenal takut. Satu persatu prajurit mulai tumbang, menghembuskan nafas terakhir mereka dengan penuh kehormatan. Stelios yang sekarat merangkak mendekati Leonidas berkata bahwa mati di sisi sang raja adalah sebuah kehormatan baginya. Tak lama kemudian, jutaan anak panah menutupi langit seolah menjadi taburan bunga penghormatan menandai pemakaman sang raja Leonidas bersama 300 pasukan Spartanya. Sementara itu Delios yang telah sampai di kota Sparta langsung menyerahkan kalung Leonidas kepada Ratu Gorgo. Kalung itu kemudian diberikan kepada Plestarchus, putra Leonidas. Setahun setelah pengorbanan Leonidas beserta 300 pasukannya, pasukan Sparta di bawah pimpinan Delios bersiap kembali menghadapi Persia.
Namun kali ini bukan hanya 300 prajurit saja, tapi 10.000 pasukan Sparta dan total mencapai 30.000 prajurit dari seluruh Yunani. Yang menjadi pertanda bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Dan film pun bersambung. Jadi itulah alur cerita film 300 guys. Semoga kalian suka dengan penyampaian saya yang seadanya ini. Jika kalian ingin menonton kelanjutan alur cerita film ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau playlist yang sudah saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.